Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, sehat semua ya? Sehat. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Tidak. Maaf. Oke, hari ini kita akan belajar tentang siklus pada makhluk hidup. Masih ingat apa tidak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tidak, Bu. Pertumbuhan dan perkembangan manusia, Bu. Iya betul, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia itu tumbuh mulai dari bayi, terus kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian lansia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus pada makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu menjelaskan pengertian siklus hidup, siklus makhluk hidup dan menyebutkan tahapannya, mampu membedakan siklus hidup, dan mampu menyusun bagian sederhana siklus pada makhluk hidup. Nah, kalian tahu apa tidak makhluk hidup itu ada apa saja? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Betul. Makhluk hidup ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sama seperti siklus hidup manusia akan terus berulang. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Coba diamati. Dari ketiga gambar ini, apa yang terjadi pada kupu-kupu setelah bertelur? Jadi ulat, Bu. Iya betul. Setelah jadi ulat akan menjadi kepompong dan kupu-kupu. Sama seperti hewan katak dan juga hewan ayam. Nah di sini ada hewan kucing. Hewan kucing saat masih kecil dengan kucing yang sudah dewasa, apakah bentuk tubuhnya sama? Tidak. Apakah pertumbuhannya sama? Tidak. Sama, karena hewan kucing ini saat masih kecil hanya tubuhnya saja yang kecil. Saat menjadi kucing muda, tubuhnya akan menjadi lebih besar, dan saat sudah menjadi kucing dewasa akan tumbuh dewasa. Nah, dari penjelasan itu tadi, kalian tahu nggak apa itu pengertian dari siklus hidup? Rangkaian perubahan makhluk hidup. Ya betul, perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan spesiesnya. Nah, di sini ada siklus hidup pada manusia. Siklus hidup pada manusia dimulai dari bayi. Kemudian bayi akan menjadi anak akan menjadi dewasa, kemudian menjadi lansia. Terus ada siklus pada hewan. Hewan itu mengalami siklus hidup mulai dari ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama metamorfosis sempurna, yaitu pertumbuhan hewan dengan bentuk tubuh, penampilan, dan cara hidupnya yang berubah banyak. Ada tahapan pupa, yaitu masa diam sebelum berubah menjadi dewasa. Contohnya pada hewan kupu-kupu. Nah, hewan kupu-kupu ini sebelum menjadi kupu-kupu, tahapan pertamanya yaitu menjadi telur. Telur kemudian menjadi larva, menjadi pupa, lalu menjadi kupu-kupu. Ini yang dinamakan metamorfosis sempurna. Bu, mau tanya, itu yang pupa itu gantung di bawah ya, Bu? Iya, pupa ini sama seperti kepompong. Ya. Oke, selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna, yaitu pertumbuhan hewan dengan bentuk tubuhnya yang berubah, tetapi penampilan dan cara hidupnya hampir sama. Pada metamorfosis tidak sempurna itu tidak ada pupa. Contohnya seperti ini. Ada gambar hewan jangkrik. Hewan jangkrik ini sebelum menjadi hewan jangkrik dewasa,
jantik ini akan bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi nimfa, lalu kemudian tumbuh dewasa. Berikutnya ada siklus pada makhluk hidup. Di lingkungan kalian apakah ada tanaman? Ada. Ya. Sebelum menjadi tanaman yang berbuah, awal dari tanaman tumbuh itu dari apa? Benih atau biji, Bu. Ya betul, dari benih atau biji kemudian menjadi tunas, terus tumbuh. Tumbuh ini baru tumbuh daunnya saja, kemudian berbunga, dari bunga menjadi buah. Oke, sudah paham ya dari penjelasan Ibu tadi siklus pada makhluk hidup. Apa sih pentingnya kita memahami siklus hidup? Yaitu untuk melestarikan makhluk hidup, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melindungi spesies yang terancam punah. Oke. Sudah, Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini ada tugas, yaitu mengerjakan lembar kerja dan menyusun dari siklus hidup. Nanti di sini kan ada contoh siklus hidup kupu-kupu tadi kan yang sudah dijelaskan Ibu. Nanti silakan kupu-kupunya dihias sekreatif mungkin. Lalu di sini gambarnya dipotongi ditempel di sini sesuai urutannya, jangan sampai terbalik ya. Dikerjakan secara berkelompok ya. Ada yang bawa krayon? Silakan gambar hewannya dihias sekreatif mungkin. Silahkan dikerjakan secara berkelompok ya. Jangan sampai terbalik urutannya. Gambar hewannya silakan dihias ya. Iya, Bu. Ini teman-teman yang musuh. Ini digunting dulu ya, nanti bentuknya memanjang gitu.
tahu. Bu, ini warnanya terserah. Iya, bebas ya anak-anak. Bagusnya warna apa ya, Mbak? Kamu pengen warna apa? Aku mau hitam. Jangan hitam dong, gak berwarna nanti. Ih, pinknya ini mana, Bu? Kok banyak banget? Kau pengen punya mana? Dihias biar bagus ya. Jangan lupa di LKPD-nya diberi nama. Diwarnai yang rapi ya Mbak Farisa. Dikasih keterangan di bawahnya. Ayo temannya dibantu. Nah, iya, Mbak. Jangan Rasa ini mainan mau sendiri. mainan sendiri, gak mau juga. Diwarnai bersama-sama. Ini yang tidak bawa warna. Ini dikuning dulu, kemudian diwarnai. Kan tadi dia warna. Gak usah dipotong Mbak, bentuknya ini bentuknya kupu-kupu. Bu, patah. Ini ada omekannya. Terima kasih, Bu. Mbak sampai berisik. Nah, Seril ini nggak boleh berisik ya. Bu, baca Merian apa? Nggak nakal Mbak Farisa. Mbak Farisa kenapa sih? Nggak boleh kayak gitu ya sama temennya. Baca Merian ambil pulpenku loh, Bu. Itu pinjam, bukan mengambil. Tapi dia nggak bilang. Sudah apa belum? Ini ya Bu. Iya betul. Nanti ininya dilipat-lipat kebanyakan Mbak. Ini harusnya yang gambar bunga di bawah tadi tidak dipotong. Nanti bisa dibuka. Mana nih kabar bunganya? Sudah dipotong sama temenmu. Nanti bisa dibuka ini. Nih, diwarnai ya, hias yang bagus.
Sudah, Mbak. Sudah. Dilipat bisa apa tidak? Tidak bisa, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, ini mau satu kelompok maju ke depan. Tunggu saya, Bu. Ya. Silakan, Mbak. Dibacakan hasil diskusinya dengan pemainnya. Perkenalkan, saya Tasya. Saya Farisa. Nah, di sini ada telur kepompong, ulat kepompong, terus menjadi kupu-kupu. Terus ini ada gambar, yang nomor 1 telur, yang nomor 2 ulat, yang nomor 3 kepompong, dan yang nomor 4 kupu-kupu. Sambil dilihat ya, jawabannya sama apa Di tidak. sini hewan apa yang diamati pada gambar? Itu jawabannya kupu-kupu. Nomor 2 jawabannya telur. Nomor 3 jawabannya kepompong. Nomor 4 jawabannya karena mengalami metamorfosis. Yang kelima jawabannya tidak. Dan selanjutnya di sini ada menggambar, ini gambar saya telur, gambar kelompok saya ulat, gambar kelompok saya menjadi kepompong, gambar menjadi kupu-kupu dewasa. Betul. Apakah sama jawabannya? Sama, Bu. Dan selanjutnya hasil dari menghias dan mengurutkan siklus kupu-kupu. Silakan Jadi ditunjukkan. ini itu hiasan aku sama Tasya. Jadi yang pertama itu ada telur. Telur berubah menjadi ulat, lalu ulat berubah menjadi kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu. Oke, Ih, betul bagus sama ya. sekali. Iya, soalnya aku yang buat. Oke, terima kasih Mbak. Silakan duduk kembali. Iya, Bu. Nah, oke, jawabannya sama semua ya dengan kalian yang maju. Nah, oke, berikutnya masih ingat apa tidak kita tadi mempelajari apa? Siklus hidup, Bu. Ya, siklus hidup pada makhluk hidup. Ada siklus hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Betul. Terus siklus hidup hewan ada 2 proses. Yang pertama, Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. iya betul sekali. Nah, sudah paham semuanya? Sudah. Sudah, oke. Untuk tugas hari ini, silakan mengamati hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Kemudian dituliskan apa yang terjadi, apa tahap pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan atau hewan itu. Ya. Oke, paham semuanya? Paham, Bu.